Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai dosis obat untuk memenuhi tugas farmaseutika dasar dengan dosen pengampu Pak Reza Pratama. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Zahra, saya sendiri dengan NPM 221FF03006. Lalu ada Dini dengan NPM 221FF03022. Sarah dengan NPM 221FF03024. Novela dengan NPM 221FF03038 dan Santika 221FF03044. Pokok bahasan kali ini mengenai definisi, macam-macam dosis, faktor-faktor, macam-macam rumus beserta kesimpulan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang lain untuk menjelaskan pokok bahasan tersebut. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dina Nuriaini, mengenai definisi. Apa sih dosis? Dosis itu merupakan jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, isi atau volume, dan unit. Dosis obat juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efek farmakologi obat. Paracelsus mengatakan bahwa semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang bukan racun. Hanya dosislah yang membuat zat bukan racun. Selanjutnya ada macam-macam dosis. Yang pertama, dosis maksimal, dosis minimal, dosis toksik, dosis lazim, dosis letalis, dosis pemeliharaan, dosis terapeutik, dan dosis ganda. Oke, baik. Selanjutnya di sini tentang pengertian dosis-dosis akan dijelaskan oleh saya, Sarah. Di sini ada dosis maksimal. Dosis maksimal merupakan takaran dosis tertinggi yang masih boleh diberikan kepada pasien dan tidak menimbulkan keracunan. Selanjutnya, dosis minimal, takaran dosis terendah yang masih dapat memberikan efek farmakologis atau khasiat kepada pasien apabila dikonsumsi. Dosis terapeutik, dosis yang diberikan berdasarkan petunjuk umum pengobatan yang biasa digunakan. Dosis lazim, dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan pasien. Selanjutnya, dosis letal. Takaran obat yang apabila diberikan dalam keadaan biasa dapat menimbulkan kematian pada pasien. Dosis letal ini dibagi menjadi dua, ada dosis letal 50 dan dosis letal 100. Pada dosis letal 50, takaran dosis yang biasa bisa menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Sedangkan dosis letal 100, takaran dosis yang bisa menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Kemudian ada dosis pemeliharaan, yaitu dosis untuk menjaga agar penyakitnya tidak kambuh lagi. Selanjutnya, dosis toksik merupakan takaran dosis yang apabila diberikan dalam keadaan biasa dapat menimbulkan keracunan pada pasien. Dan terakhir, dosis ganda. Pemberian dosis tunggal yang berulang mengakibatkan akumulasi obat dalam tubuh supaya MAC minimal efek konsentrasinya tercapai. Untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengaturan dosis akan dijelaskan oleh saya, Novela. Yang pertama ada umur. Umur pasien merupakan suatu pertimbangan yang penting untuk menentukan dosis obat, khususnya anak-anak dan orang lanjut usia yang lebih dari 65 tahun. Yang kedua ada berat badan. Berat badan pasien, terutama pada pasien obesitas, mempunyai akumulasi jaringan lemak yang lebih besar, di mana jaringan lemak yang mempunyai proposal air yang lebih kecil dibandingkan dengan jaringan otot. Yang ketiga ada jenis kelamin. Wanita dianggap lebih sensitif terhadap pengaruh obat dibandingkan pria. Pemberian obat pada wanita hamil juga harus mempertimbangkan terdistribusinya obat ke janin. Yang keempat ada status patologi. Kondisi patologi seperti pasien dengan fungsi ginjal dan hati yang rusak atau terganggu akan menyebabkan proses metabolisme obat yang tidak sempurna. Yang kelima ada toleransi. Efek toleransi obat yaitu obat yang dosisnya harus diperbesar untuk menjaga respon terapi tertentu. Toleransi ini biasanya terjadi pada pemakaian obat-obatan seperti antihistamin, barbiture, dan analgetik narkotik. Yang keenam ada bentuk sediaan dan cara pemakaian. Dosis obat dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk sediaan yang digunakan dan cara pemakaiannya.
Yang ketujuh ada waktu pemakaian. Waktu ketika obat dipakai kadang-kadang mempengaruhi dosisnya. Ada beberapa obat yang efektif bila dipakai sebelum makan atau sesudah makan. Yang kedelapan ada pemakaian bersama obat lain atau interaksi obat. Obat-obatan yang diberikan secara bersamaan akan terjadi interaksi obat secara fisika dan kimiawi yang dapat berupa efek yang diinginkan atau efek yang mengganggu. Selanjutnya ada khusus untuk pasien. Yang pertama ada geriatrik dan pediatrik. Geriatrik berhubungan dengan penurunan fungsi fisiologis terkait usia, dan pediatrik memiliki obat lebih kecil dari pasien dewasa dan sistem tubuh tertentu, belum berkembang sepenuhnya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang macam-macam rumus akan dijelaskan oleh saya. Macam-macam rumus terbagi 4 macam. Yang pertama ada rumus berdasarkan umur, yang kedua berdasarkan berat badan, yang ketiga berdasarkan luas permukaan tubuh, dan yang terakhir berdasarkan jam. Yang pertama, rumus berdasarkan umur. Rumus berdasarkan umur terbagi 5 macam. Yang pertama ada rumus Young. Rumus Young yaitu untuk usia di bawah umur 8 tahun dengan rumus usia dalam bentuk tahun dibagi usia ditambah 12 dikali dosis dewasa. Yang kedua ada rumus Pride. Rumus Pride itu untuk usia dalam bentuk bulan dengan rumus M per 150 dikali dosis dewasa dalam bentuk miligram. M itu dinyatakan dalam bentuk bulan. Yang ketiga ada rumus Bastedo. Rumus Bastedo yaitu umur anak dalam usia tahun dengan rumus N per 30 dikali dosis dewasa. N dinyatakan usia dalam tahun. Yang keempat ada rumus Dilling yaitu dinyatakan anak di atas umur 8 tahun dengan rumus usia dalam bentuk tahun dibagi 20 dikali dosis dewasa. Yang terakhir ada rumus Cowling. Rumus Cowling yaitu untuk anak usia dari 8 tahun sampai 12 tahun dengan rumus usia dalam bentuk tahun ditambah 1 dibagi 24 dikali dosis dewasa. Yang kedua ada rumus berdasarkan berat badan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama rumus Clark atau dari Amerika dengan rumus dosis anak sama dengan berat badan dalam bentuk pound dibagi 150 dikali dosis dewasa atau berat badan dalam bentuk kilogram dibagi 68 dikali dosis dewasa. Yang kedua ada rumus Black dari Belanda dengan rumus berat badan dalam bentuk kilogram dibagi 62 dikali dosis dewasa. Dan yang terakhir ada rumus Thermic Fire dari Jerman dengan rumus dosis sama dengan bobot dalam bentuk kilogram dibagi 70 dikali dosis dewasa. Selanjutnya yang ketiga, rumus berdasarkan luas permukaan tubuh dengan rumus luas permukaan tubuh atau LPT sama dengan akar tinggi badan dalam bentuk cm dikali berat badan dalam bentuk kilogram dibagi 3600. Untuk LPT anak yaitu sama dengan LPT anak dibagi 1,75 dikali dosis dewasa. Yang terakhir ada rumus berdasarkan jam yaitu menurut FI edisi 3, 1 hari dihitung 24 jam sehingga untuk pemakaian sehari dihitung 24 dibagi N kali pemakaian sehari semalam. Misalkan tiap 3 jam, maka pemakaian 24 dibagi 3 sama dengan 8 kali sehari semalam. Untuk yang kedua dari Van Duyn, untuk pemakaian sehari dihitung untuk 16 jam, kecuali antibiotik dihitung sehari semalam 24 jam. Baik, dari pembahasan video kali ini dapat disimpulkan, dosis obat yaitu jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat. Macam-macam dosis itu ada 8, dosis maksimal, dosis minimal, dosis terapeutik, dosis lazim, dosis letal, dosis pemeliharaan, dosis toksik, dan dosis ganda. Lalu macam-macam rumus berdasarkan umur itu ada dosis Young, ada rumus Dilling, ada rumus Pride, rumus Bastedo, dan rumus Cowling. Sedangkan berdasarkan berat badan ada rumus Clark dari Amerika, rumus Black dari Belanda, rumus Thermic Fire dari Jerman. Lalu ada juga rumus berdasarkan luas permukaan tubuh dan berdasarkan jam. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi dosis ialah umur, berat badan,
badan, jenis kelamin, status patologi, toleransi, bentuk sediaan, waktu pemakaian, dan pemakaian bersama obat lain atau disebut juga interaksi obat. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut merupakan salah satu link video yang menjelaskan dosis penggunaan paracetamol dalam sehari. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dan masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.